Food waste itu sudah ada sejak masa nabi, pranabi, dan seterusnya. Makanya ayatnya datang tuh. Kulu washrabu wa la tusrifu. Tadi kita udah baca. Kamu makan kata Tuhan, minum secukupnya. Jangan berlebihan. Ustadz tahu nggak sih kalau Indonesia tuh ada di peringkat kedua negara dengan food waste tertinggi? Nah, Safa, itu kan Indonesia tadi kamu bilang by data negara terfood waste nomor 2 di dunia. Betul. Aku penasaran nomor satunya siapa? Nah, tebak tak siapa kira-kira? Assalamualaikum Sobat Lingkungan, bersama aku Syafa. Kali ini kajian Ummah for Earth akan membahas betapa bahayanya food waste bagi umat muslim di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam agama Islam sendiri, makanan tuh dianggap sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan tidak boleh untuk dihambur-hamburkan. Oleh karena itu, food waste atau pemborosan makanan diperlakukan dengan serius dalam pandangan Islam. Namun ada faktanya nih, bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbanyak di dunia, harusnya kan bulan Ramadan tuh bisa menjadi momentum ya dalam mengurangi food waste ini. Tapi faktanya nih Sobat Lingkungan, pada tahun 2021 kemarin, permintaan bahan pangan di DKI Jakarta malah meningkat hingga 15% di sebelum bulan Ramadan. Jadi selain itu juga aku punya fakta mencengangkan kalau ternyata Indonesia sendiri tuh berada di urutan pertama negara dengan sampah makanan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Nah, Sobat Lingkungan, sebelum kita memahami lebih lanjut nih mengenai fenomena food waste, sebelumnya kita harus memahami dulu nih, apa itu food waste. Jadi food waste itu adalah makanan-makanan yang ujung-ujungnya tuh menjadi sampah. Kenapa sih? Karena belinya berlebihan, akhirnya expired dan kebuang. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim kalau beli sesuatu atau masak sesuatu bahkan jangan berlebihan ya. Oke, jadi kan aku udah bahas nih kenapa food waste itu sangat berbahaya bagi kita, khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Dan pastinya selain itu, menghamburkan makanan tuh pastinya juga membahayakan lingkungan sekitar kita. Kenapa sih demikian? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, selain membahayakan lingkungan, food waste itu juga dilarang keras dalam agama Islam. Nah, langsung aja nih kali ya, kita bahas bersama ahlinya untuk membahas food waste dari perspektif agama Islam. Hari ini, kajian Ummah for Earth akan dibimbing oleh narasumber kita, Ustadz Azhari Nasution. Gimana kabar Ustadz? Halo, Assalamualaikum Syafa. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Aku sehat juga, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Tat, aku mau menjawab banyak pertanyaan dari Sobat Lingkungan tentang Ummah for Earth. Oke, siap. Jadi Ummah for Earth sendiri adalah ikhtiar dari Greenpeace Indonesia untuk menyiarkan isu-isu lingkungan supaya lebih membumi di masyarakat melalui sudut pandang Quran dan hadis. Nah, Ustadz Azhari sendiri adalah salah satu dari banyak dai lingkungan yang kita ikhtiarkan komunitasnya. Masya Allah. Ustadz, gimana nih kesibukannya bulan Ramadan? Banyak bukber gak nih? Kalau aku nih kayaknya udah banyak nih list bukber. Geng SMP, SMA, kuliah. Kalau Ustadz gimana? Alhamdulillah, karena memang momennya Ramadan kan, tradisi kita kan di Indonesia banyak acara bukber nih Syafa. Nah, saya juga termasuk yang sharing di bukber bersama teman-teman di corporate dan seterusnya. Tapi salah satu pesan yang aku sering sampaikan di acara bukber itu, jangan sampai bukber kita itu jadi food waste. Nah, itu pesan yang selalu pengen aku sampaikan, karena puasa sendiri kan menyuruh kita untuk al-imsak. Al-imsak itu Syafa artinya menahan. Menahan itu berarti kita pengen, tapi kita berupaya untuk nggak ambil semuanya. Nah, food waste itu terjadi ketika kita pengen, tapi kita ngambil semuanya. Nah, ini yang keliru tuh. Nah bener sih, aku agak relate nih. Karena kan kalau bukber tuh rasanya pengen beli makan semuanya deh, biar kita rame, biar heboh gitu ya. Nah itu tuh. Oke deh, back to topic nih, soal fenomena food waste-nya itu sendiri. Nah sebenarnya tuh Tat, gimana sih Islam memandang food waste ini?
Oke, ini Masya Allah ada ayat misalnya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Kita spill ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi Islam itu agama wasatiyah. Wasatiyah itu wasato, artinya tengah-tengah. Kata-kata wasato ini diserap oleh bahasa Indonesia jadi wasit. Wasit yang ada di pertandingan sepak bola, kenapa disebut wasit? Karena dia menengahi dua partai yang sedang berlaga. Jadi wasat itu artinya tengah-tengah. Islam itu agama wasatiyah. Semua prinsipnya, semua prinsip ajaran keislaman itu selalu seimbang, tengah-tengah. Termasuk soal makanan. Tengah-tengah porsinya, nggak berlebihan. Itu clue yang pertama tentang bagaimana Islam memandang makanan. Jadi bukan berarti nggak boleh makan, tidak. Tapi porsi makannya, agar tidak membuang-buang makanan. Karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Safa bisa bayangin tuh. Artinya Nabi tidak menyetok makanan di rumah beliau lebih dari 1 hari. Tidak pernah. Nah bayangkan kalau kita bisa ngikutin prinsip Nabi ini, pasti gak akan ada food waste. Iya betul. Kenapa food waste terjadi? Orang stok makanan terlalu banyak seminggu, tapi dalam seminggu itu ternyata dia punya tugas di luar, akhirnya gak kemakan. Iya betul. Akhirnya expired, akhirnya busuk, dan seterusnya dan seterusnya. Betul banget, ini sebenarnya relate banget dengan berita-berita yang lagi rame belakangan ini pas memasuki bulan Ramadan tuh supermarket semua full. Nah, barang-barang semua pangan-pangan pokok tuh habis. bener. Gitu. Tapi kira-kira kriteria food waste tuh ada apa aja sih, Tat? Nah, Syafa, kalau kita lihat nih, kalau kita klasifikasikan si food waste ini punya 3 tipologi paling enggak. Yang pertama, food waste terjadi di ranah industri. Misal ada pabrik roti, dia memproduksi rotinya 10 ton. Tetapi yang habis hanya 8 ton. Maka 2 ton ini dalam SOP mereka mau tidak mau harus dibuang menjadi sampah makanan. Wah ini kan sayang banget. Yang kedua, misalnya food waste ini ada di ranah levelnya lebih kecil, yaitu rumah tangga. Tapi meski lebih kecil sekupnya, tapi perannya besar banget. Di level rumah tangga misalnya kita mesen makanan. Kita mesen makanan pakai ojek online. Lebih bukan karena kita lapar, tapi karena kita iseng aja, lapar mata lah. Bukan lapar yang bener-bener pengen makan, tapi aduh, akhirnya kita pesen banyak-banyak, ternyata gak habis. Aduh, jadi kesindir nih aku. termasuk nyetok makanan di kulkas atau di lemari es dengan stok yang banyak, tapi pada akhirnya gak diolah. Nah, yang ketiga ada di level pertanian. Di level pertanian ini terjadi food loss. Akhirnya produksi dari makanan itu habis karena apa? Buah-buahannya rusak atau busuk saat dipanen dalam perjalanan menuju pasar. Ini juga sering terjadi. Nah, ini sering terjadi di ranah petani dan distribusi. Yang kayak gini kita kenal istilahnya dengan food loss. Nah, ini 3 hal yang paling enggak sering terjadi food waste. Oke, jadi ada 3 hal ya. 3 yang hal. pertama itu di industri, terus di rumah tangga, level rumah tangga, lalu di pertanian. di distribusinya. Oke, jadi sebenarnya di segala aspek kehidupan tuh food waste tuh pasti ada aja ya. Berpotensi food waste. Oke, wah Masya Allah, keren banget insight dan informasi yang dibagikan oleh Ustadz Azhari ke kita semua. Gak cuma berdasarkan dari sisi agama, tapi juga dari sisi empiris. Keren banget. Nah, aku gak mau kalah juga nih Tat soal data food waste. Sebelumnya nih, aku mau nanya sama Ustadz. Ustadz tahu gak sih kalau Indonesia tuh ada di peringkat kedua di negara dengan food waste tertinggi? Tahu. Tinggi banget ya berarti Tinggi ya banget Indonesia ya.
Tapi nggak tahu nomor satunya siapa tuh. Wah, itu nanti kita bahas. Nah, menurut Food and Agricultural Organization of the United Nations atau FAO, rata-rata orang Indonesia membuang 300 kg makanan selama 1 tahun. Wah, luar biasa ya Tat ya. Gede banget ya. Apalagi nih Tat, ada data pendukungnya juga nih. Menurut dari KLHK, 40% sampah yang ada di Indonesia itu juga sampah makanan. Jadi jika dirupiahkan, Indonesia setara membuat 330 triliun per tahunnya. 330 triliun? Betul. Per tahun? Per tahun. Padahal ya Tat, di sisi lain Indonesia ada 20 juta penduduk yang kelaparan, kekurangan. Bahkan di negara ASEAN sendiri, Indonesia tuh peringkat kedua loh dengan negara stunting tertinggi. Ironis banget ya Tat ya. Ironis banget. Dua sisi yang berbeda. Di saat yang sama kita buang makanan, padahal kita masih banyak pekerjaan rumah tangga di negara kita sendiri. Betul. Nah Safa, itu kan Indonesia tadi kamu bilang by data negara terfood waste nomor 2 di dunia. Betul. Aku penasaran nomor satunya siapa? Nah tebak Tat, siapa kira-kira? Nomor 1 mungkin Cina karena populasinya besar. Betul sih, tapi salah Tat. Salah ya? Salah. Siapa dong? Spill dong. Oke, aku spill ya di sini. Nomor satunya itu justru Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Negara Muslim. Betul. Rata-rata satu orang Arab Saudi membuang 427 kg makanan per tahun. Dengan 30% diantaranya justru berasal dari kerajaan. Nah, lagi-lagi soal food waste di Indonesia nih Tat. Ada data yang cukup menarik lagi nih soal food waste di Indonesia selama bulan Ramadan khususnya. Gimana tuh? Jadi tahun 2020 kemarin nih, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa konsumsi makanan dan minuman di Indonesia pada bulan Ramadan malah meningkat hingga 15% dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi kan sebenarnya ini satu hal yang lucu ya Tat ya. Kita kan di bulan Ramadan tuh menahan lapar, menahan haus, tapi kok malah jadi bertambah nih kebutuhan konsumsi makanan kita. Gitu. Betul, jadi betul, kan food waste tuh udah jelas ya dilarang dalam Al-Qur'an gitu. Tapi kenapa ya pada kenyataannya tuh justru di bulan Ramadan malah penuh dengan food waste gitu. Jadi aku jadi penasaran nih Tat, gimana sih pada zaman Rasulullah dulu? Apakah food waste itu juga ada di zaman Rasul? Mengingat Rasul juga hidupnya dulu di Arab ya Tat ya. Tadi kita udah bahas Arab tuh tertinggi. Itu tuh boleh gak sih Tat diceritain gimana di zaman Rasul tuh pandangan tentang food waste sendiri? Food waste ini kan sebenarnya cara hidup. Cara hidup itu bisa terjadi hari ini, besok, bahkan juga dulu. Asumsiku food waste itu sudah ada sejak masa Nabi, pra-Nabi, dan seterusnya. Makanya ayatnya datang tuh, Kulu washrabu wa la tusrifu. Tadi kita udah baca, kamu makan kata Tuhan, minum secukupnya, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Tuhan gak suka yang berlebih-lebihan. Kenapa ayat ini turun? Behind the scene kenapa ayat ini turun? Karena ada perilaku food waste kan. Makanya ayat ini kemudian kasih counter attack, kamu jangan berlebihan makannya. Nah lalu kemudian Nabi memberi contoh bagaimana cara kita berinteraksi dengan makanan yang secukupnya itu. Nabi tidak menyetok terlalu banyak. Lalu Nabi kemudian bersabda, tidak ada perut yang tidak ada wadah yang paling kotor, berbahaya dan seterusnya kecuali wadah yang itu adalah perut manusia yang isinya makanan semuanya. Lalu Nabi bilang, hendaklah kalian itu makan secukupnya. Nabi makan sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya. Itu Nabi ya. Jadi Nabi kalau makan porsinya sedikit. Nah, kira-kira porsi sedikit itu cukup untuk menambal rasa lapar Nabi dan tulang punggungnya tegak. Kalau kita kan enggak, saking banyaknya malah nyender.
Iya betul. Malah ngantuk. Malah ngantuk. Betul. Ya Allah. Ya ampun. Jadi ini teguran banget ya untuk Teguran. kita pastinya umat muslim. Kenapa malah kita tuh membuang-buang makanan seperti ini ya Tat, ya, Iya. khususnya di bulan Ramadan. Jadi Tat, kita udah banyak ngobrol nih Betul. panjang lebar tentang fenomena food waste khususnya di Indonesia. Tapi karena ini kajian dan kajian tuh harus ada hikmahnya pastinya. Nah sekarang kita akan ngobrolin tentang solusi atau apa sih action yang harus kita lakukan khususnya umat muslim untuk mencegah dan mengatasi food waste ini biar berhenti gitu. Seperti awal tadi udah aku singgung kalau food waste ini kan bahaya banget, bahaya bagi lingkungan, bahaya bagi ekonomi dan sosial. Betul. Nah sebagai umat muslim ini kan juga bahaya ya Tat bagi kualitas keimanan kita. Jadi kita tuh kufur nikmat gitu Betul. loh. Padahal Allah kan udah kasih kita hal-hal baik ini kan harus kita syukuri gitu. Soheh. Jadi Tat, berhubung Indonesia nih negaranya 82,5% penduduknya tuh muslim, tentu tuh kan akan berdampak banget nih kalau semua muslim tuh berhenti melakukan food waste. Iya. Betul dong Tat? Betul. Iya. Jadi aku mau nanya nih, spill dong Tat gitu. Cara untuk kita tuh berhenti dari budaya buang-buang makanan ini. Nah, yang pertama, Syafa, kita harus menjadi muslim yang tidak berlebih-lebihan soal mengkonsumsi makanan. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, innahu la yuhibbul musrifin. Kalau kita pengen dapat cintanya Tuhan, maka salah satu pintunya adalah jangan jadi orang yang berlebih-lebihan. Karena Tuhan gak cinta, gak suka dengan orang yang berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan terhadap makanan lalu dia buang-buang. Tuhan gak suka itu. Nah cara kita untuk nggak berlebih-lebihan, kita ikut treatmentnya Nabi. Nabi itu kalau makan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk bernafas. Jadi tidak semuanya isinya makanan akhirnya susah nafas. Nah yang kedua, jadilah muslim yang rasional, bukan emosional. Soal makanan, kadang-kadang kita tuh mengkonsumsi makanan bukan karena kita butuh, tapi karena kita emosional. Padahal kita harus nanya, saya butuh gak makanan ini? Makanan ini baik gak untuk saya? Dia halal tapi thayyib gak buat saya? Porsinya baik gak buat saya? Itu rasional. Tapi karena emosional, semua yang dia lihat pengen dia ambil. Bahkan makanan orang pengen dia beli. Maka yang terjadi, yang ada adalah food waste. Akhirnya kebuang makanannya. Karena sebanyak apapun yang kita beli, berapa sih kita sanggup makan semuanya? Kan enggak tuh. Perut kita kan dikasih Tuhan ada porsinya, ada limitnya, ada batasnya. Nah gimana caranya supaya kita itu rasional, tidak emosional ketika kita membeli makanan? Salah satu caranya jangan maruk dengan diskon makanan. Oh ini lagi promo nih, lagi diskon nih, ada outlet makanan yang baru buka. Akhirnya kita ngantri panjang, kita pesen jauh-jauh hari, yang pada akhirnya belum tentu juga kita makan dan seterusnya. Ada habit yang bagus banget. Kalau makanan kita berlebih, sisa makanan itu misalnya dalam konteks Ramadan nih Safa, kita makan sahur berlebih, sisa makanan itu masih bisa kita makan waktu berbuka. Atau kita membeli makanan di waktu berbuka masih berlebih, kita bisa makan itu di waktu kita sahur. Atau kalaupun tidak bisa kita makan, kita bisa berbagi kepada yang lain. Yang pada intinya makanan itu tidak terbuang. Bener banget sih Tat, aku setuju nih. Jadi makanan yang kita beli, makanan yang kita masak tuh mengulang dan habis sampai titik darah penghabisan gitu ya. Gak mubazir jadinya gitu, gak kebuang. Nah ada satu lagi yang menarik. Apa tuh? Belilah makanan sekitar yang ada dekat dengan kita. Supaya apa? Supaya kita gak perlu pakai motor, tidak terjadi residu bahan bakar, BBM, listrik dan seterusnya, sehingga alam kita ini tetap hijau, tidak terkontaminasi dengan residu-residu kimiawi dan seterusnya. Betul, aku setuju banget nih, menarik banget untuk kalian nih anak-anak muda yang males jalan, apa-apa maunya nyetir, apa-apa maunya naik motor. Kita kan harus banyak jalan buat sehat juga ya bagi tubuh kita ya. Nah dengan kita membeli makanan yang dekat dengan kita bisa mengurangi penggunaan BBM dan plastik.
Nah, itu dia perbincangan kita di kajian Ummah for Earth. Kajian-kajian lingkungan yang dibahas dari sudut pandang Quran dan hadis seperti ini tuh akan banyak banget selama bulan Ramadan. Jadi pastiin terus Sobat Lingkungan tonton dan dapat amalannya. Bersama aku Safa dan Ustadz Azari, sampai bertemu di kajian berikutnya. Selamat mencintai Ibu Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.